Jadi pada zaman Orde Baru kita kenal istilah floating mass. Jadi memang dibuat semacam itu. Masa itu dibuat abu-abu, bisa ke sana bisa ke sini terserah. Karena memang masyarakat digiring untuk tidak perlu berpolitik. Cukup partisipasimu itu milih saja. Nah, pada floating mass system ini tidak perlu pendidikan politik. Nah, yang muncul kemudian marketing politik. Brand pencitraan itu kan branding. Nah, ketika waktu itu akhir-akhir Orde Baru, hampir semua aktivis akademisi mengkritik floating mass. Tapi ketika reformasi terjadi, masih utuh itu floating mass. Tidak ada satu polisi pun, tidak ada satu aturan politik apapun yang ya hanya ngomong-ngomong aja, dicabut aja floating mass. Mulanya yang berubah kan cuma bebas mendirikan partai. Sebenarnya partainya floating juga, tanpa ideologi. Bikin partai itu justru pengusaha. Nara besar dedet bahwa fenomena munculnya relawan itu sebenarnya bukti terjadinya kemacetan komunikasi politik antara partai dengan rakyat. Enggak ada komunikasi politik yang sehat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang nyata juga. Kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper jangan beda. Saya berkunjung ke tempat Mas Yos. Masih ingat kita pernah podcast nih dengan Mas Yos, ngobrol tentang aktivitas beliau ketika dari sejak masa SMP ikut organisasi pelajar yang kaitannya juga ternyata berkaitan dengan politik ya, GSNI, Gerakan Siswa Nasional Indonesia, kemudian diteruskan ketika mahasiswa di GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional. Kita sudah dengar cerita-ceritanya bagaimana waktu SMP dulu beliaunya juga pernah terlibat tawuran bukan antar geng motor nih, tapi antara geng organisasi pelajar pendukung Soekarno dan yang mau menjatuhkan Soekarno. Tawuran karena itu dan bahkan sempat terseret masuk penjara. Itu ya Mas ya? Ya. Nah, waktu itu kita bisa mendengar ceritanya bagaimana dulu ini orang-orang yang anak-anak yang dengan kesadaran tertentu belajar tentang politik, belajar tentang ideologi berbangsa dan bernegara, terlibat dalam aktivitas politik, dan bisa terjadi konflik antar aliran politik waktu itu tahun-tahun 65-an ya Mas ya, tahun 65, 66, 67 gitu misalnya. Kita ingat-ingat aja kemarin, atau kalau yang pengen tahu latar belakang pembicaraan kita sore ini bisa lihat postingan sebelumnya mengenai Mas Yos ini. Mas Yos, terima kasih kita bisa ngobrol lagi. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran politik untuk teman-teman, terutama Gen Z, generasi Z. Generasi Z itu kelahiran berapa ya? Kelahiran 2009 atau berapa lah itu kan. Ya, generasi yang tidak mampu sama sekali, yang mayoritas dalam beberapa survei idola mereka adalah Prabowo Subianto. Yang jauh lebih senior daripada Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan misalnya. Mas, kami pengen mendengar cerita dari Mas Yos ya tentang apa perbedaan yang Mas Yos bisa lihat mulai tahun 2014 kalau tidak salah itu mulai muncul fenomena yang namanya relawan, Mas. Relawan waktu itu dimulai dari tahun 2012 kalau tidak salah, waktu Jokowi maju menjadi gubernur DKI. Terus kemudian makin menggila lagi pada 2014 ketika Jokowi masuk ke Pilpres
2014 waktu itu. Terus kemudian berkembang sampai 2019 masih ada hal semacam itu, meskipun katakanlah kemeriahannya agak sedikit berkurang. Terus kemudian sekarang muncul lagi fenomena relawan yang saya nggak ngerti. Kemudian ternyata relawan itu bisa menjadi aktivitas yang apa ya? Kita mau ngomong relawan profesional atau apa nggak enak. Tapi ada beberapa relawan yang dulunya katakanlah dulu mendukung ini, terus kemudian mendukung yang sebelahnya. Artinya tidak sebagaimana zaman dulu yang orang dibela-belain sampai tawuran. Sekarang dibela-belain bisa kehilangan teman karena alasan apa ya kan, ngomong apa, mau ngomong duit nggak enak, mau nggak bisa membuktikan, tapi terasakan baunya. Gimana Mas tentang hal itu? Ya, pertama kali gini, fenomena dari kita melihat dari dua sisi yang berbeda. Dari sisi kemunculan, fenomena kemunculan relawan, sebenarnya menurut apa ya, saya belum berani mengatakan ini ya hipotesis gitu, dari kontemplasi gitu, bahwa fenomena munculnya relawan itu sebenarnya bukti terjadinya kemacetan komunikasi politik antara partai dengan rakyat. Kemacetan komunikasi. Nggak ada komunikasi politik yang sehat. Pengertian komunikasi politik yang difahami itu hanya 5 tahun sekali masa kampanye. Padahal sebenarnya komunikasi politik itu dari hari ke hari. Rakyat hanya terlibat dalam aktivitas politik itu menjelang pemilu. Dan dimobilisasinya. Kalau terjadi komunikasi politik yang sehat, pasti tidak muncul banyak relawan. Nah sekarang misalkan relawan Anies, relawan Ganjar, partai belum ada yang mencalonkan, relawan muncul. Sudah bergerak duluan gitu ya. Ini kan di satu sisi rakyat punya keinginan A, tapi partai kayaknya nggak ada respon atau belum respon. Ini kan artinya nggak ada komunikasi politik. Kalau ada komunikasi politik kan ini nggak perlu terlihat keluar, nggak perlu bikin relawan. Mas, kalau yang disebut partai politik menyerap aspirasi rakyat itu bagaimana? Ya itu apa namanya, hasil dari komunikasi politik. Tanpa komunikasi bagaimana mungkin saya ngerti aspirasi. Tapi kalau misalnya keinginan rakyat itu didesakkan ke partai, bisa. Tadi seperti misalkan keputusan misalkan PDIP kemudian mendeklarasikan Ganjar sebagai calon, bisa diduga tidak murni betul-betul dari keinginan partai, tapi karena munculnya desakan yang kemudian mempengaruhi hasil survei sehingga tingkat elektabilitas ini tinggi, mau tak mau partai mengambil keputusan jangan ambil risiko ini. Tapi ini kan bukan karena proses dialog politik yang bagus. Kalau ini terjadi sejak awal, rakyat pengen musawarah, saya pengen yang begini, kamu gimana, saya pengen yang begini, partai merumuskan, ambillah keputusan, nggak ada relawan. Nah, itu dari sisi yang lain ya, kebuntuan komunikasi politik. Kemudian kalau dibandingkan dengan yang dulu ya, ormas yang terbentuk itu memang berkaitan dengan apa namanya, iklim politik yang ada. Nah, seperti saya pernah cerita bahwa kita itu tergerak betul misalkan ketika kita ngomong Trikora, pembebasan Papua, SD itu sudah ikut teriak-teriak bebaskan Irian Barat, anak SD, karena muncul kesadaran. Iya, apa gregetnya ada.
negara memang membangun itu, membangun suasana itu. Nah, situasi sekarang berbeda, Mas. Kalau anak-anak sekarang aktif di dalam bentuk-bentuk relawan, tim sukses dan macam-macam, jangan salahkan mereka kalau mereka pragmatis. Mereka terbentuk karena iklim yang memang mencetak dia pragmatis. Kalau misalkan kalau saya lahir di lingkungan orang Hindu katakanlah, apa salah kalau saya jadi orang Hindu? Atau saya lahir di kalangan masyarakat Buddhis, ya nggak salah saya jadi Buddhis. Nah, ada situasi yang melingkupi mereka. Tidak bisa tiba-tiba salahnya anak muda sekarang kok pragmatis, nggak bisa. Situasi yang membentuk mereka menjadi pragmatis. Gitu. Seperti yang waktu pembicaraan kita yang terdahulu itu Mas Yos menceritakan kayak toko di supermarket ya, kayak si supermarket, orang lihat barang bagus dia beli, kalau dia tidak tertarik ya dia tidak beli. Lebih pada apa ya, semacam itu saja ya, ritualnya itu. Betul, karena sistem politiknya memang begitu. Calon ditentukan oleh partai, si A, si B, si C. Dan maaf, itu bisa dengan pendekatan dengan marketing, dengan upaya branding untuk promosi sama, dan sebagainya gitu ya. Sama. Ya. Apa bedanya sekarang promoting calon pasang baliho dengan iklan sampo? Lebih begitu saja. Sekarang misalkan begini tulisannya, muda dan berkualitas. Yang muni berkualitas, yang menilai orang ini berkualitas siapa? Sama kan saya iklan pasta gigi ya, sehat dan berkualitas, yang mengatakan itu kan produknya. Orang memakai baru bisa membuktikan benar nggak berkualitas. Ya kan, nggak ada bedanya kok. Iklan-iklan kampanye tidak ada yang berbunyi pendidikan politik. Semua model marketing kayak iklan produk. Ini barang bagus, ini barang berguna, harganya murah. Ya, ya, hanya begitu. Nggak ada aspek pendidikan politiknya. Iya, pada zaman tahun 40 waktu Jogja jadi ibu kota negara itu, katanya Bung Karno bahkan mengadakan kursus politik untuk ibu-ibu juga gitu. Betul. Partai-partai juga melakukan kursus politik, bukan hanya kepada anggotanya. Dalam tanda kutip ya, seperti misalkan pengajian gitu. Ya. Sekarang kan ada pengajian di lapangan gitu. Itu sering dilakukan oleh partai tertentu. Terus, misalkan temanya mauludan, ceramah politik, kita mendengarkan. Ya, jadi proses pendidikan politik itu berjalan, Mas. Itu dalam konteks massal ya. Pendidikan politik itu sebenarnya keseharian. Sebelum kita ngomong untung rugi baik buruk dan sebagainya, dan ke perubahan tadi yang kita katakan munculnya model baru relawan 2012, apa yang menyebabkan katakanlah komunikasi politik dari partai-partai politik ke rakyat seolah terputus? Seolah terputus atau terputus sehingga membuat ada jarak. Ya, jadi pada zaman Orde Baru kita kenal istilah floating mass system. Jadi memang dibuat semacam itu. Masa itu dibuat abu-abu, bisa ke sana bisa ke sini terserah, karena dia floating. Ya kan? Politik no ekonomi yes, karena memang masyarakat digiring untuk tidak perlu berpolitik. Cukup partisipasimu itu milih saja. Nah, pada floating mass system ini tidak perlu pendidikan politik. Nah, yang muncul kemudian marketing politik. Pencitraan itu kan branding. Nah, dalam suasana semacam itu sekali lagi tidak ada pendidikan politik ya, jadi floating mass. Nah, ketika
Waktu itu akhir Orde Baru, hampir semua aktivis akademisi mengkritik floating mass. Tapi ketika reformasi terjadi, masih utuh itu floating mass. Tidak ada satu policy pun, tidak ada satu aturan politik apapun yang ya hanya ngomong-ngomong aja, dicabut aja floating mass. Itu yang Mas Yos bilang kemarin itu reformasi tanpa perubahan, Pak, salah satunya itu. Sehingga sistem politiknya pun tidak juga berubah mulanya. Yang berubah kan cuma bebas mendirikan partai. Sebenarnya partainya floating juga. Bisa mencolok putri kok. Atas nama demokrasi siapapun boleh mendirikan partai. Tanpa ideologi. Ya. Jadi dulu mendirikan partai politik itu kalau dalam undang-undangnya apa sih, Mas? Kalau kita ngomong tentang apa yang harus dipunyai oleh partai politik itu, visi politiknya seperti apa? Enggak, syaratnya administratif. Syaratnya administratif. Ada kepengurusan, ada jumlah daerah, perwakilan di daerah 2/3 dari jumlah daerah. Provinsi, masing-masing provinsi ada 2/3 dari jumlah kabupaten, dan seterusnya. Ya. Jadi siapapun boleh mendirikan gitu ya, pengusaha juga boleh. Karena kalau di Amerika seorang pengusaha yang besar gitu, apalagi pengusaha media tidak boleh. Lah sekarang Haritano aja bikin partai gimana? Bahkan lebih dari berapa media itu. Lah iya, Surya Paloh bikin partai. Surya Paloh Nasdem bikin partai. Hampir semua yang bisa bikin partai itu justru pengusaha, Mas. Nara syarat dedet Loh, emang syarat mendirikan partai? Loh, kalau saya harus punya kantor di 2/3 dari jumlah per provinsi, kantor tetap loh. Berapa duitnya? 2/3 dari jumlah kabupaten per provinsi harus punya kantor. Berapa duitnya? Loh, yang mendirikan harus membiayai. Loh iya loh. Ketua umumnya gitu. Loh, perkara ketua umum atau sponsornya atau gerombolan lain soal. Kalau misalnya gini, misalnya satu komunitas terus kemudian tumbuh kesadaran mendirikan partai politik, itu kan bisa kan, Mas? Bisa. Bisa enggak menjamin punya kantor tetap di 2/3 provinsi dan 2/3 jumlah kabupaten kota per provinsi. Syaratnya harus gitu ya? Iya. Harus minimal berapa. Betul. Makanya mahal. Jadi mahal gitu kan. jadi Kiri seperti saya ini tidak bisa bikin partai. Duit dari mana kecuali saya ada sponsor. Mau bikin partai apa? Enggak. Hanya kalau mau mendirikan partai apa gitu kan, saya ikut. Enggak. Jadi harus kaya ya, Mas ya? Harus bisa kaya. Begitu gimana, Mas? Dan memang syaratnya begitu. Kan undang-undangnya begitu. Loh, tapi undang-undangnya kan nggak ngomong kamu syarat mendirikan partai harus punya duit banyak. Enggak. Implisit kan. Bahwa harus punya kantor sekian ini implisit kan. Ya. Ya. Saya tuh ingat cerita ini Syahrir waktu mendirikan partai. Akhirnya partai itu dibubarkan, kenapa? Karena orang-orang dari mana-mana, dari Papua, dari Sulawesi datang ke situ minta duit untuk kantor. Betul. Ya gitu. Yang bisa membiayai semacam itu orang-orang sejenis apa? Ya orang-orang yang punya duit. Perkara duit datangnya dari mana? Apa dia ngerampok? Apa dia korupsi? Apa dia nggak urusan? Itu by design atau ketololan, Mas? Menurut saya kok by design ya. Ada teman-teman mengatakan ini kecelakaan demokrasi. Kecelakaan. Enggak, saya bilang by design. Siapa yang mendesain? Para oligark. Nah, yang saya katakan kemarin, Soeharto diganyang, oke, runtuh. Kroninya utuh. Ini yang jadi oligark. Ini yang menjadi bohir-bohir yang kemudian berubah ya. Iya. Loh, anaknya sekarang misalkan
Ini yang jadi bohir. Hmm. Saya nggak percaya kok ada Pak, misalkan. Saya ingin ini, saya bukan pro teman-teman PRD ya. Ketika teman-teman PRD bikin partai bisa berkembang. Ya nggak bisa, mau nggak punya duit. PSI Mas. Nah di situ pertanyaan, nang burine siapa? Jadi PSI di belakangnya ada Pasti. siapa Mas? Aku ora percaya nek Grace Natali di duit. Loh, Grace Natali kan kaya, dia Iya, sak kaya-kayanya lah. host yang Iya, sak kaya-kayanya berapa triliun? Triliun loh bikin partai. Bukan miliar lagi, sekarang ukurannya triliun. tapi kalau kita kemudian prediksikan ke depannya dengan kemudian juga voting mass tadi yang membuat juga masyarakat abai dengan politik, sikap politik dan sebagainya, tentu akan banyak implikasi yang terjadi di situ. Apa saja Mas bahayanya dengan hal kayak gitu? Ya, ketika negara kita yang kaya raya, kekayaannya dirampas oleh orang lain, kita diam aja. Ambil contoh Mas, air punya kita. Kita mau minum air beli sama Perancis ya gimana? Dan terima-terima aja itu anak-anak muda. Nggak protes. Kok boleh orang Perancis jualan air di negara kita? Regulasinya memberikan kemungkinan itu. Regulasi yang bikin siapa? Ya sopo? Negara toh. Undang-undang buat siapa? DPR. DPR siapa? Partai-partai toh. Saya setuju dengan ucapannya Mahfud. Jangan bikin kacau di Indonesia itu partai politik. Setuju. Bukan partai politik. Itu setuju saya sama ucapannya Mahfud. Memang benar. Tapi bukan kesimpulannya bubar. Ada saatnya nanti masyarakat jenuh. Kalau istilah para pejuang itu kan teori titik jenuh, teori pembusukan. Ini sampai kapan Mas menunggu titik jenuh itu? Dalam teori perubahan Mas, itu bertemunya situasi objektif dan kondisi subjektif. Kondisi subjektifnya sudah kayak gini, ya. Apa nih? Kondisi objektifnya. Kondisi objektifnya, oke. Iya, masyarakat yang ya. anak muda yang mungkin acuh, menjadi pragmatis, nggak urusan sama politik, Ya. negara mau dirampok yang nggak urusan, Ya. bla bla dan seterusnya. Situasi objektifnya, jangan lupa bahwa dunia pun mengalami perubahan. Ya. Sekarang misalkan misalkan gini, Putin belum lama ngomong bahwa Soekarno yang dulu meminta menghapuskan semua fakta pertahanan itu betul. Yang bikin kacau dunia ini justru fakta-fakta pertahanan, sama NATO, fakta Warsawa dan lain sebagainya itu. Ada Seattle. Belakangan Putin ngomong ternyata betul Soekarno, ini yang bikin kacau. Artinya dunia ini sudah melihat ketidakadilan global dan mereka juga pengen berubah sebenarnya. Satu, kemajuan teknologi membuat semakin transparan. Orang sulit berbohong. Meskipun secara bersamaan juga banyak produksi hoax. Tapi sebenarnya pada saatnya nanti sulit orang berbohong. Mas, kalau misalnya tadi dikatakan bahwa Putin itu belajar pada Soekarno atau karena Soekarno benar nih. Soekarno kan mikirnya itu tahun-tahun berapa ya? Mungkin tahun-tahun dari sejak tahun 30-an mungkin ya. Iya, betul. Bahwa yang bikin kacau dunia ini adalah fakta-fakta pertahanan. Itu sudah dibaca Soekarno pada tahun itu. Iya. Ya. Luar biasa tuh. Tahun 60
2 kalau nggak salah. Ya. Soekarno menggagas Jakarta, poros Jakarta, Ya. Peking. Ya. Faktanya sekarang Cina raja dunia. No? Hmm. Andaikan itu tidak dipotong tahun 65, Hmm. rajanya dunia bukan Cina, Indonesia, Mas. Kalau poros Jakarta Peking itu tidak dipotong. Ya, prediksi-prediksi bahwa Cina akan jadi raksasa ke depan. Dia paham. Saya pernah baca yang di Juanda apa itu ya, malah dikatakan pada tahun 75 oleh Soekarno nih, Indonesia akan melampaui Jepang. Seharusnya. Ya. Oke, itu prediksi Soekarno ya. Bang Yus mengatakan tentang fakta objektifnya. Fakta subjektifnya apa nih? Situasi objektif dan kondisi subjektif. Kondisi subjektif, sorry. Kondisi dalam negeri. Kita juga sudah resah kok dengan ketidakadilan ini. Banyak orang menuntut ketidakadilan. Pada saatnya ketemu. Nah, kemerdekaan Indonesia itu kan juga begitu. Situasi subjektifnya, apa namanya, masyarakat Indonesia pada saat sudah mulai bergerak sejak 28 menuntut merdeka. Kondisi objektifnya kemudian perang Pasifik. Ketemu. Disitulah kemampuan para founding fathers kita menghitung momentum. Titik temunya di mana? Deklarasikan kemerdekaan. Balik ke persoalan kita pada ini perubahan politik ya, meskipun Mas Yos bilang bahwa reformasi 98 itu adalah perubahan tanpa perubahan paradigma ya, tetapi pada waktu itu muncul katakanlah sosok yang berbeda dengan gambaran pemimpin sebelumnya nih, sehingga muncul harapan dari kesukarelaan rakyat untuk mendorong ini, sampai kemudian ketika Mas Yos bilang bahwa komunikasi politik partai politik itu buruk, ini rakyat mendesakkan, kan proses yang terjadi munculnya nama Jokowi kan dari masyarakat dulu nih, untuk kemudian dimajukan menjadi gubernur dan bahkan kemudian jadi presiden. Jadi sebenarnya kan semacam itu ya sebenarnya disebut people power. Yang sesungguhnya itu bukan di-create oleh Amin Rais atau siapa, bukan yang 98 itu. People power itu justru ketika orang mendesakkan sesuatu dan berhasil. Itu ada situasi objektif dan situasi subjektif ketemu. Nah, walaupun akhirnya yang saya kritik kemarin, PDIP berhasil dalam mahkoming membangun kuasa, tapi tidak dalam penggunaan kuasa. Unwinding belum terjadi. Nah, makanya Mas, hari ini menjelang pemilu 2024, pesan saya kepada kawan-kawan, siapapun yang Anda dukung, harus ada 2 kemenangan yang dicapai. Harus ada 2 kemenangan. Apa? Kemenangan kekuasaan ansih tidak cukup. Harus disertai kemenangan ideologis. Kemenangan politik kekuasaan saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan kemenangan ideologis. Itu pesan saya kepada teman-teman. Mari kita dukung seseorang dengan catatan bukan hanya menang, bukan asal menang, tapi harus menang secara ideologis. Dari mana jalan masuk, pintu masuk nilai-nilai ideologi ini? Kalau dikatakan Mas Oyos pernah mengatakan partai politik tanpa ideologi itu. Ya, dalam tanda kutip bukan kita abaikan partai politik ya, tapi kita memang harus melihat figur. Memungkin nggak figur ini kita titipi beban ideologis. Satu, kedua, elemen yang mendukung ini harus menyiapkan bahan-bahan
ideologis yang nanti harus dibawa oleh. Saya nggak setuju dengan kontrak politik, bukan kontrak politik, tapi ini calon, loh, gue tak dukung, tapi ini loh bebannya. Ini nggak bisa dijalankan oleh partai politik, Mas? Sementara ini tidak. Nah, terus siapa yang menyodorkan? Ya, kita gunakan gerakan relawan tadi. Tetapi relawan yang berangkat dari Betul. kesadaran. Betul, yang punya kesadaran ideologis. Ya, dalam forum ini saya tidak bisa mengatakan relawan yang mana, tapi ada. Ada ya. Ada. Nah, mudah-mudahan ini mengantar betul pada kemenangan ideologis. Tetapi kan undang-undang pemilunya nih misalnya partai politik kan yang tetap sebagai pemeran utama atau pemegang kuncinya, karena ada satu kasus gini misalnya partai lain nih, bisa sebut saja PSI menyodorkan nama Ganjar Pranowo pada waktu itu. Nah, PDIP belum. Komunikasi politik yang terjadi kemudian dikatakan bahwa ini melanggar fatsun politik, tidak punya etika politik dan sebagainya. Dan kemudian itu ternyata buruk akibatnya karena komunikasi antar partai yang katakanlah misalnya akhirnya misalnya PDIP juga memajukan Ganjar, PSI juga mengajukan Ganjar, mereka nggak bisa ketemu, Mas. Kenapa? Agenda kepentingannya berbeda. Aku nggak ngerti. Gimana, Mas, kok bisa agenda berbeda? Kalau agenda kepentingannya sama, pasti ketemu, Mas. Gitu ya? Iya. Sekarang gini, lu kok ini PSI nyalonkan motifnya apa? Tidak terkomunikasikan, ya kan? Bagi PSI, kok PDI belum mengundang saya ya? Kenapa? Motifnya apa? Minimal belum ada komunikasi untuk mengkomunikasikan motif mereka mendukung Ganjar apa? Motif ya. Motif itu kaitannya dengan kepentingan, warna ideologi. Bisa iya, bisa tidak. Bisa kepentingan pragmatis, semata-mata kuasa, dengan kuasa menguasai kekayaan dan seterusnya. Tapi bisa juga ideologis, motivasi ideologis. Saya menang untuk apa? Sekarang ini dengan undang-undang seperti itu siapapun bisa mendirikan partai. Ya. Bahkan oke, katakanlah misalnya tidak punya duit tapi dimungkinkan orang di luar itu yang membiayai ini. Ya. Nggak tahu agendanya apa dan sebagainya. Sehingga muncul katakanlah fenomena kayak partai-partai baru ini. Partai-partai baru ini kalau kita lihat ketua umumnya kayaknya nggak mampu misalnya, tapi kok bisa dan memenuhi syarat misalnya gitu. Apakah hal itu karena tidak ada proses ideologisasi yang ada dalam setiap partai politik yang membuat PDIP jadi agak orang menilainya arogan, Mas, sombong? Bisa jadi begitu, bisa jadi. Artinya bahwa loh, yang paling punya hak saya, orang lain belum punya hak. Yang punya hak, punya fatsun politik untuk nyalonkan Ganjar itu PDIP, wong Ganjar itu kadernya PDIP gitu kan. Ganjar jadi gubernur karena PDIP kan gitu. Bisa jadi ini arogan, bisa jadi apa namanya, khawatir itu ngerecokin karena curiga karena tidak ada komunikasi. Mas, itu sekarang gini, Mas, ambil contoh. Saya tidak mengatakan jelek. Saya tidak mengatakan jelek ya. PSI visinya apa? Anti intoleransi, anti korupsi, satunya lagi kesetaraan. Ya. Saya tidak mengatakan ini buruk,
Tapi ini bagian kecil dari problem bangsa. Ada problem yang lebih besar. Kalau itu misalnya dia ngomong bahwa saya juga nasionalis, itu nggak cukup ya? Nggak cukup. Semua orang bisa mengatakan nasionalis. Aku ngibarkan merah putih aja udah disebut nasionalis.